1. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Nilai. Pengertian nilai. Nilai dipakai untuk menunjukkan kata benda abstrak yang artinya berharga, keberhargaan, atau kebaikan. Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Macam-macam nilai. Yang pertama itu ada nilai material, kedua ada nilai vital, yang ketiga ada nilai kerohanian. Untuk nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia, misalnya kebutuhan makan, minum, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Untuk nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas, misalnya semangat, kemauan, kerja keras, ketekunan, dan lain-lainnya. Untuk nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Adapun nilai kerohanian ini dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah nilai kebenaran, yang kedua ada nilai keindahan, yang ketiga ada nilai kebaikan, yang keempat adalah nilai religius. Nilai kebenaran yang bersumber pada akal, rasio, budi, cipta manusia. Untuk nilai keindahan, nilai estetika yang bersumber pada rasa. Yang ketiga, nilai kebaikan, nilai moral yang bersumber pada kehendak karsa manusia. Yang keempat, ada nilai religius yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Nilai ini bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia. Bagaimana agar nilai dapat digunakan sebagai pedoman? Pertama, nilai bersifat abstrak. Agar dapat diterapkan dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, harus dijabarkan ke dalam norma-norma yang sifatnya lebih konkret. Contoh, norma agama, moral, sosial, budaya. Dari norma dijabarkan lagi ke dalam hukum, peraturan, tata tertib. Apabila perbuatan manusia tidak sesuai dengan hukum, maka dapat dikenai sanksi. Misalnya, sanksi agama adalah siksa neraka, sanksi moral adalah perasaan malu, sanksi sosial adalah dikucilkan, sanksi hukum adalah penjara atau denda. Nilai dasar, instrumental, dan praksis. Nilai yang masih bersifat abstrak disebut nilai dasar, masih berada dalam pemikiran manusia. Yang kedua, nilai dasar dijabarkan ke dalam nilai instrumental, bentuknya adalah norma-norma. Nilai instrumental dijabarkan lebih lanjut dalam nilai praksis yang berwujud indikator konkret. Pancasila dalam konteks hidup bernegara. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan nilai dasar. Nilai dasar ini dijabarkan ke dalam nilai instrumental yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang berisi norma-norma pengaturan penyelenggaraan negara. Nilai instrumental dijabarkan ke dalam nilai praksis berupa undang-undang, misalnya pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan menjadi undang-undang tentang Ormas dan Orsospol. Sistem nilai dalam Pancasila. Pancasila sebagai sistem nilai mengandung serangkaian nilai yang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai ini merupakan satu kesatuan utuh. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral, nilai kebaikan, dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak. Adapun makna dari sila-sila Pancasila. Pertama, arti dan makna sila ketuhanan yang Maha Esa adalah 1. Pengakuan adanya kuasa prima
sebab pertama yaitu Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Yang ketiga, ateisme dilarang di Indonesia. Yang keempat, menjamin kehidupan beragama dan toleransi. Makna sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama itu menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang kuat. Arti dan makna sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Yang pertama, nasionalisme. Yang kedua, cinta bangsa dan tanah air. Yang ketiga, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan. Yang kelima, menumbuhkan rasa senasib dan sepenganggungan. Arti dan makna sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang pertama yaitulah demokrasi, pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Yang kedua, permusyawaratan, mengusahakan putusan bersama. Makna sila yang terakhir yaitulah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama itu adalah maknanya kemakmuran merata bagi seluruh rakyat. Yang kedua, seluruh kekayaan alam dipergunakan bagi kesejahteraan rakyat. Baiklah, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.